untuk hari ini tanggal 25 Agustus tahun 2020 berdasarkan pemeriksaan laboratorium Universitas Tanjung Pura dan pemeriksaan laboratorium TCM di Rumah Sakit Sudarso di Pontianak, kita ada tambahan 27 kasus konfirmasi COVID-19. 27 kasus ini di Pontianak 2 orang, Kapuas Hulu 18 orang, di Landak 4 orang, dan di Ketapang 3 orang ya. Untuk Kapuas Hulu ini merupakan hasil tracing dan testing terhadap kontak dari salah satu kasus konfirmasi COVID-19 yang merupakan petugas kesehatan di Puskesmas Putusibau Utara. Nah, petugas kesehatan ini bertugas di loket yang melayani pasien dalam administrasi rekam medis ya. Setelah kita pelajari, pasien ini, petugas kesehatan ini tertular dari pasien yang berkunjung. Nah, lalu kita telusuri lagi untuk petugas kesehatan, keluarga yang kontak. Kita kemarin mendapatkan bahwa ada 18 orang kontak erat dengan tenaga kesehatan ini. Sehingga hari ini ada 18 orang yang merupakan kita namai klaster Putusibau Utara. Sedangkan kalau untuk di Ketapang itu ada 3 orang, pemeriksaan lanjutan dari sampel yang kemarin tersisa ya di Untan, itu ada 3 orang tambahan kasus konfirmasi COVID-19. Ini merupakan hasil dari pemeriksaan di City Mall di Ketapang. Dengan demikian sampai hari ini kasus kita ada 605 kasus konfirmasi COVID-19, 448-nya dinyatakan sembuh atau sekitar 74%, dan kasus aktif itu 153 orang ya. Perlu kita ketahui bersama bahwa kalau kita ikuti grafik pertumbuhan kasus, maka pada hari ini grafiknya itu sudah melewati puncak tertinggi dari grafik gelombang pertama. Jadi kalau grafik di gelombang pertama itu paling tinggi kasusnya itu adalah 137 orang. Tetapi sekarang kita di gelombang kedua ini kita sudah mencapai 153 orang. Dan ini akan harusnya menjadi perhatian bagi kita semua, bagi masyarakat, bahwa kita harus benar-benar menjalankan protokol kesehatan, karena sekarang di luar sudah banyak sekali kasus konfirmasi yang sebenarnya sudah ada tapi mungkin belum terdeteksi oleh kita. Jadi kalau untuk pembatasan kita masih melihat zona ya. Zona kita itu masih zona oranye dan zona kuning ya. Kecuali nanti kalau memang zonanya sudah berubah menjadi zona merah, maka mungkin ada pertimbangan untuk kembali melakukan pembatasan terhadap kegiatan di masyarakat. Jadi kalau kemarin gelombang pertama itu berakhir di tanggal 22 Juli tahun 2020 ya. Di mana tanggal 22, 23, 24 kita sempat tidak memiliki kasus ya yang terdeteksi oleh kita ya. Tetapi selanjutnya kasus ini pelan-pelan merangkak naik sehingga pada hari ini kasusnya sudah melebihi dari gelombang pertama ya.
khusus di klaster Putusiba Utara itu dia di gelombang kedua ya. Kan Kabupaten Kapuas Hulu itu sempat di zona hijau. Sekarang Kabupaten Kapuas Hulu itu sudah masuk dalam zona oranye. Ya, memang sebenarnya kebijakan kita adalah terus melakukan testing, tracing, treatment ya terhadap masyarakat ya. Jadi memang banyak kabupaten-kabupaten yang sudah memberikan sampel swab-nya ke Dinas Kesehatan Provinsi dan kita sudah lakukan pemeriksaan di laboratorium Untan ya. Nah, memang yang rajin melaksanakan swab test ini kita ketahui bahwa terjadi lonjakan kasus ya. Jadi karena memang di masyarakat sekarang ini, karena kita sudah masyarakat menganggap normal, mereka melakukan aktivitas seperti biasa, tapi tanpa melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin, maka mereka banyak yang sudah tertular COVID-19 ini. Sanksi untuk pelanggar pelaksanaan protokol kesehatan itu sudah diatur dalam bentuk peraturan Gubernur Kalimantan Barat ya. Dan ini sudah mulai akan kita laksanakan ya. Nanti akan ada sidak-sidak ke tempat umum ya, juga termasuk nanti razia. Dan melalui peraturan gubernur ini nanti kita akan menjatuhkan sanksi-sanksi kepada masyarakat, pelaku usaha atau perusahaan yang tidak melaksanakan protokol kesehatan. Jadi kita ini memang terus melaksanakan isolasi ya. Jadi kalau ada pasien yang kasus konfirmasi COVID-19 ini, biasanya langsung kita lakukan isolasi. Ya, isolasi ini kalau menurut revisi kelima dari Peraturan Menteri Kesehatan tentang penanggulangan pengendalian COVID-19 itu, isolasinya dapat dilakukan secara mandiri maupun diisolasi di tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah ya. Nah, tentunya kita memang memperhatikan dulu, kalau memang harus diisolasi mandiri, kita akan meninjau apakah rumah tempat isolasi mandiri ini benar-benar dapat menjaga agar penderita ini tidak menularkannya kepada orang lain ya. Dan juga kita monitor melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kota agar orang ini benar-benar menjalankan isolasinya supaya dia tidak keluar rumah. Salah satu kebijakan kita bahwa kita memang melakukan penjagaan terhadap pintu-pintu masuk ke Kalbar ya. Salah satunya di bandara, dan random check untuk sampel swab dari penumpang-penumpang yang mendarat di Supadio ini akan terus kami lakukan. Jadi belajar dari Batik Air saja, kita kan pakai sampel ya. Kami mengambil sampel itu sekitar 10-20% dari penumpang, ya kan? Kalau Batik Air itu kemarin ada 30 orang, dan ternyata 6 orang kasus konfirmasi COVID-19 atau sekitar 20%. Kami berasumsi bahwa dalam satu pesawat itu paling tidak ada 20% kasus konfirmasi COVID-19. Walaupun mereka sudah dilakukan rapid test atau membawa surat rapid test. Nah, untuk itu kita terus melakukan swab sampel kepada penumpang yang datang di Bandara Supadio. Peraturan gubernur ini diatur bahwa penumpang yang terbang atau melaksanakan perjalanan dengan pesawat udara, dia dapat harus menunjukkan rapid test dan atau swab test ya. Jadi rapid test masih tetap berlaku untuk pelaku perjalanan. Ya,
memang sebagian besar kasus konfirmasi COVID-19 ini kalau di Kalimantan Barat itu asimptomatik atau tanpa gejala. Tetapi jangan lupa ada sekitar 5% dari masyarakat yang sebenarnya mempunyai defek secara genetik untuk tidak bisa melawan virus COVID-19 ini. Jadi imunitas tubuhnya tidak bisa melawan virus COVID-19 ini. Dan itu ada, kalau istilah kedokteran itu ada cacat secara genetik. Nah, orang-orang yang mempunyai defek genetik tidak mampu melawan COVID-19 ini, maka kalau dia terserang virus COVID-19 ini, maka dia akan menderita sakit atau bahkan akan berakibat fatal.